Konsep yang terakhir dan juga yang paling penting menurut saya adalah teori Zero Moment of Truth. Teori ini mungkin sudah berumur sekitar 10 tahun yang lalu, tapi masih relevan dan bisa digunakan untuk membahas tentang digital behavior. Sebelum kita tahu tentang Zero Moment of Truth ini, pastinya teman-teman juga harus tahu nih maksudnya Moment of Truth itu apa sih. Jadi Moment of Truth itu adalah peristiwa di mana seorang konsumen merasa puas dan yakin terhadap produk yang mereka gunakan. Nah, sementara ZMOT yaitu singkatan dari Zero Moment of Truth adalah momen ketika kita mengambil laptop, ponsel atau device lainnya dan mulai belajar tentang produk atau layanan yang ingin kita coba atau beli secara online. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman nih ya, ZMOT itu bisa diilustrasikan dengan situasi seperti ada ibu-ibu sedang nungguin anaknya pulang sekolah dan juga kemudian dia mulai browsing di HP-nya mengenai destinasi liburan dan akomodasinya gitu ya, untuk nyari tahu berbagai informasi terkait rencananya untuk mengambil liburan gitu. Kemudian ZMOT juga misalnya seorang pegawai yang sedang membandingkan berbagai fitur dan harga dari printer yang akan dibeli untuk kebutuhan kantor, karena dia ditugasin untuk beli printer dan kemudian dia nyari informasi mana printer yang paling worth it untuk dibeli sebelum kemudian dia meluncur ke toko atau membelinya via marketplace atau via online yang lainnya ya. ZMOT juga bisa digambarkan misalnya kalau teman-teman nih sekarang lagi duduk di kafe dan kemudian membaca ulasan dan nilai rating dari pelanggan saat mencari tahu mengenai tempat hits. Kemudian teman-teman pemasaran nih kemudian nyari info lebih lanjut lagi. Nah, itu juga disebut sebagai Zero Moment of Truth. Atau juga misalnya seorang bapak gitu ya ingin membeli ponsel baru dan kemudian mulai mencari video unboxing dan video review di YouTube. Itu merupakan juga Zero Moment of Truth. Sekarang Zero Moment of Truth itu semakin relevan ya karena digitalisasi semakin kuat. Misalnya nih 70% orang Amerika saat ini sebelum membeli produk melihat ulasan produknya terlebih dahulu secara online. Kemudian 79% orang saat ini menggunakan ponsel mereka untuk kegiatan berbelanja. Dan juga 83% ibu rumah tangga mencari informasi online setelah melihat iklan produk yang menarik hati mereka. Jadi misalnya ngelihat iklan di Instagram atau di Facebook dan kemudian mereka tertarik, mereka kemudian langsung browsing gitu nyari infonya di internet ya. Jadi hampir 4 dari 5 orang melakukan hal ini berarti kalau 83%. Nah, ZMOT sendiri terjadi secara real time ya, kapan saja dan bisa dilakukan sepanjang hari dan semakin banyak terjadi. Konsumen saat ini memegang kendali, lagi pengen nyari ponsel dengan tipe tertentu, ya mereka spesifik mencari informasi tersebut. Dan brand kini tidak bisa lagi berkomunikasi satu arah sama konsumen karena konsumen bisa dapetin informasi dari berbagai channel. Dan berbagai channel itu pun bersaing untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dengan berbagai tujuannya. Sebenarnya ZMOT ini memperkenalkan model mental baru. Tapi sebelum kita tahu model mental yang baru, kita juga perlu memahami model mental yang lama dulu nih sebagai fondasi atau dasarnya. Jadi selama beberapa dekade gitu ya, pemasar berfokus pada 3 momen kritis nih. Stimulus, kemudian first moment of truth yang diartikan sebagai rak dulu ya, rak tempat menaruh barang, dan juga second moment of truth yaitu pengalaman yang dirasakan konsumen. Nah, ini bisa teman-teman lihat penggambarannya di gambar berikut nih ya, yang teman-teman lihat di layar. Ilustrasinya misalnya nih ya, sebuah kegiatan seseorang ayah yang membeli kamera nih ya. Jadi stimulusnya itu misalnya ayahnya sedang nonton pertandingan sepak bola dan kemudian ada iklan lewat tentang kamera digital. Dan kemudian dia tertarik tuh sama kamera itu. Wah, kayaknya bagus nih, cocok nih gue pengen beli deh gitu. Dan kemudian setelah dia tertarik, kemudian memutuskan untuk pergi ke toko untuk melihat secara lebih jelas dan dapetin informasi lebih lanjut tentang kamera digital tersebut. Kemudian dia ngelihat model kameranya, ngelihat di displaynya, kemudian ngelihat kemasannya dan ngobrol sama orang yang ditugaskan di situ untuk melayani konsumen. Dan kemudian kalau dia puas, akhirnya dia beli kamera tersebut. Setelah itu, setelah sampai rumah, dia coba dan juga menggunakan kameranya. Dan akhirnya dia merasa puas terhadap produk tersebut, kamera tersebut, dan kemudian bisa membuat word of mouth dengan menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini adalah model mental yang lama ya. Ketiga langkah tersebut mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi karena ya produk nggak hanya ditaruh di rak tapi sudah ada di genggaman tangan kita bahkan ya di HP gitu.
Saat ini ada momen baru nih yang kritis di antara stimulus dan RAC atau stimulus dan first moment of truth di setiap kategori produk. Dan itu yang disebut sebagai zero moment of truth. Momen sebelum masuk ke dalam first moment of truth, yaitu momen di mana mereka mencari informasi terlebih dahulu tentang produk yang akan mereka beli.